Halo semuanya, saya Dominic Cekun Girza dengan NIM 6670230116, kelas 4D Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk nilai ujian tengah semester Ekonomi Politik dosen pengampu Wahyu Kartiko Utami MA. Dan di sini saya akan menjelaskan AFTA dalam praktik bagaimana perdagangan bebas mempengaruhi industri kelapa sawit. Sebelum itu kita akan menjelaskan apa itu AFTA dulu ya. AFTA itu adalah ASEAN Free Trade Area, di mana sebuah perjanjian itu perdagangan bebas dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN, yaitu ASEAN yang kita tahu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Brunei. Dari namanya aja kita tahu AFTA, perdagangan bebas di sekitar daerah Asia. Kita akan bahas apa sih tujuan utama AFTA itu. AFTA itu adalah meningkatkan perdagangan intra-ASEAN. Nah, di negara-negara ASEAN itu ada namanya perjanjian kerjasama. Nah, tujuannya ada AFTA ini adalah memperkuat integrasi ekonomi antar negara anggota ASEAN dengan memfasilitasi perdagangan bebas di kawasan ini. Fasilitasinya itu adalah gudang atau transportasi dari negara ke negara lain. Ini yang membuat kita cepat recovery dari minus 2,3% pertumbuhan ekonomi kita tumbuh menjadi 2% dan hari ini 5,3%. Nah, ini yang harus kita terus kembangkan di dalam negeri dan kita perkuat di kawasan ASEAN. Kedua, adanya mengurangi tarif bea masuk, bea cukai. Dalam negara AFTA ini atau negara ASEAN, bea cukai itu dikurangi untuk perkuat atau mengurangi tarif bea masuk antara negara-negara ASEAN untuk diperdagangkan dalam kawasan yang lainnya atau kawasan ASEAN tersebut. Yang ketiga, itu ada meningkatkan daya saing. Dengan mengurangi biaya perdagangan antar negara ASEAN, itu AFTA berupaya untuk meningkatkan daya saing untuk produk-produk ASEAN di pasar kancah internasional. Negara internasional itu penting banget dalam perdagangan, karena itu negara-negara ASEAN memperkuat luar negeri ke luar kancah internasional seperti Eropa, Australia, dan lain-lainnya. Dan fungsi bahwa tadi ya menjaga hubungan bilateral antar negara di regional ASEAN itu harus cukup kondusif, itu penting seperti itu. Nah, tadi mendorong salah satu upaya tadi kami sampaikan sistem pembayaran seperti itu. Oke, sistem pembayaran. Kita ngomongin digital berarti ya? Betul, nanti salah satu. Kita udah bahas tentang tujuan-tujuannya, kita beralih ke sejarah AFTA. AFTA itu pertama kali disepakati pada tahun 1992 melalui deklarasi Singapura tangani oleh negara-negara ASEAN. Tujuan awalnya itu adalah menciptakan kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara untuk mengurangi tarif hingga 0-5% pada barang-barang waktu itu tahun 2008. Nah, tujuan ini untuk mempercepat integrasi ekonomi antar negara ASEAN yang saat itu meliputi negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Brunei. Lalu kita beralih ke tahun 2015 nih. Kan adanya AEC atau ASEAN Economic Community yang bertujuan untuk lebih jauh mengintegrasikan ekonomi kawasan ASEAN, termasuk melalui adanya penghapusan hambatan perdagangan yang lebih luas lagi. AFTA ini ada hubungannya dengan ASEAN, sangat erat hubungannya karena ASEAN untuk memperdalam integrasi ekonomi di kawasan ini, meskipun AFTA lebih fokus pada perdagangan bebas barang, sedangkan AEC itu mencakup integrasi yang lebih luas meliputi perdagangan bebas dan jasa investasi melalui mobilitasi tenaga kerja, seperti itu. Bahas selanjutnya, apa sih yang diproduksi oleh AFTA itu? Ada produk manufaktur, yaitu produk seperti mobil, elektronik, dan tekstil. Nah, seperti yang kita bahas tadi, adanya fasilitasi dalam tujuan AFTA. Nah, disinilah adanya produk manufaktur, di mana seperti mobil, yang seperti yang kita tahu, mobil itu adalah transportasi, elektronik narahubung seperti media massa, elektronik, HP, laptop, dan lain-lain. Produk manufaktur ini kita bahas dengan daya tarif rendah. Lalu yang kedua ada produk pertanian, seperti Thailand, Vietnam, Indonesia, terutama dalam segi beras ya, itu ada namanya impor dan ekspor. Contohnya, nah, kelapa sawit itu termasuk popularitasnya tinggi karena biaya bea cukai yang tinggi dan juga tingginya biaya masuk ke negara lain. Tetapi di AFTA ini adanya pengurangan bea cukai ya. Tujuan AFTA yang tadi yang ketiga.
Lalu sebelumnya apa sih masalah sebelum adanya AFTA? Yang pertama, adanya keterbatasan akses pasar. Tidak mudah untuk negara-negara Asia masuk ke dalam kaca internasional. Non tarif inilah batasi adanya pergerakan negara-negara Asia seperti Vietnam kepada negara Australia, ya, Inggris itu susah. Nah, dengan adanya AFTA inilah mereka bisa masuk ke dalam kancah internasional. Lalu yang kedua, ada biaya produksi yang tinggi, infrastruktur yang kurang berkembang, dan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Itu adalah negara industri tekstil yang sebelumnya yang kita tahu negara ASEAN saat itu belum berkembang, dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan tidak setimpal dengan biaya masuk ke negara tersebut. Dampak setelah adanya AFTA yang pertama, ada pengurangan tarif ekspor. Tarif ekspor yang membuat produk tekstil, transportasi, dan lain-lain itu lebih berkurang dan lebih berkompetitif dalam negara ASEAN. Yang kedua, ada peningkatan ekspor. Peningkatan ekspor yang meliputi produk-produk yang masuk keluar. Yang ketiga, ada kolaborasi industri. Nah, kolaborasi industri perusahaan-perusahaan negara ASEAN untuk meningkatkan kualitas dan juga efisiensi produk di beberapa perusahaan Indonesia. Nah, kita bahas tentang adanya teori kebergantungan atau dependency teori menurut Andre Gander Frank. Frank menjelaskan bahwa teori kebergantungan ini selalu mengaitkan tentang adanya negara berkembang terhadap negara maju. Negara-negara berkembang itu lebih cenderung bergantung kepada kapitalisme global dan industri-industri negara maju. Ya, konteks AFTA, negara ASEAN yang lebih kecil dan berkembang dapat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi besar di kawasan ini, seperti Indonesia contohnya, yang mungkin menyebabkan ketimpangan ekonomi dalam kawasan tertentu. Karena yang kita tahu Indonesia itu masih dalam katanya dengar bahwa Indonesia itu masih dalam negara berkembang, belum saatnya negara maju. Nah, ini menganalisis bagaimana sih AFTA tersebut dapat memperbentuk dependensi teori atau teori kebergantungan ini relevan gitu dalam bagaimana sih AFTA dapat memperburuk ketergantungan negara-negara kecil ASEAN segi fasilitas, terus tekstil, teknologi, atau investasi. Ya, yang lebih miskin ya bisa kesulitan bersaing dalam pasar yang lebih terbuka dan bisa mengalami kerugian yang lebih besar dibandingkan negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju. Bukan untuk mempergunakan negara yang lebih maju kepada negara yang lebih berkembang. Andre Gander Frank, Dependency and Underdevelopment 1966 menyatakan bahwa negara-negara yang lebih miskin bisa kesulitan bersaing dalam pasar yang lebih terbuka dan juga bisa mengalami kerugian lebih besar dibandingkan negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju. Studi kasus tentang adanya perdagangan kelapa sawit antara Indonesia dan Malaysia sejak penerapan AFTA. Latar belakangnya, sebelumnya aku akan menjelaskan apa sih yang terjadi antara Indonesia dan juga Malaysia. Pertama, mereka berdua adalah dua negara yang tergabung ke dalam ASEAN dan memiliki industri kelapa sawit yang sangat besar dan juga sangat penting dalam kancah ASEAN. Oil antara Indonesia dengan Malaysia ini dilakukan antara PT Alam Duta Mandiri dan PT Dendra Integrasi SDN PHD di kantor Kementerian Perdagangan. Melalui penandatanganan MOU ini diharapkan kedua perusahaan dapat saling bersinergi mendorong peningkatan nilai perdagangan minyak sawit kedua negara. Di mana ekspor palm source oil Indonesia ke dunia tahun 2020 mencapai 544,47 juta US dollar atau naik 6,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana Malaysia merupakan negara tujuan ekspor utama dengan nilai ekspor sebesar 185,37 juta US dollar. Sebelum itu AFTA ya, kedua negara ini mengalami tarif dan juga hambatan perdagangan yang cukup tinggi terkait ekspor impor produk kelapa sawit. Kelapa sawit itu adalah salah satu produk ya. Kelapa sawit itu adalah salah satu produk pertanian ya yang penting baik untuk Indonesia maupun Malaysia yang masing-masing itu merupakan produsen utama dalam kelapa sawit dunia. Sebelum adanya AFTA, dua negara ini mengalami hambatan tarif masuk yang cukup tinggi ekspor minyak kelapa sawit antar negara dan membuat produk kelapa sawit di Malaysia menjadi lebih mahal ketika diperdagangkan antar negara ASEAN. Pembatasan akses pasar pun sangat sulit saat itu karena pengaturan yang kompleks dalam hal tarif dan kebijakan
proteksionis lainnya itu mempersulit kedua negara untuk memperluas pasar mereka dalam kawasan ASEAN. Lalu adanya dampak AFTA saat itu ya sama seperti tujuan AFTA dari awal gitu, yaitu ada penghapusannya tarif, peningkatan ekspor ya, pertumbuhan industri yang semakin baik itu karena saat itu Indonesia genting-gentingnya dengan masalah ekonomi, ya, kenaikan hingga 5% semenjak adanya AFTA. Industri kelapa sawit itu menjadi salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2023, sektor ini menyumbang sekitar 3-5% terhadap produk domestik bruto atau PDB dan menyumbang 11,6% dari total ekspor non-migas, setara dengan 450 triliun. Selain itu, industri kelapa sawit ini menyerap sekitar 16 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung serta menghidupi lebih dari 66 juta orang di Indonesia. Karena itu bisa menjadi TKI di luar negeri atau bahkan berbuka lowongan kerja terhadap masyarakat yang belum sama sekali bekerja atau pengangguran. Baik, itu saja dari saya, Rumnik Jakentirza, tentang adanya AFTA dalam proses praktik dan bagaimana perdagangan bebas mempengaruhi adanya industri kelapa sawit ya. Nah, untuk ujian tengah semester ekonomi politik ya, Rumnik Jaklin. Terima kasih.